Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Ira. Buat teman-teman yang baru nemu channel Energi Muda, silakan subscribe sebagai bentuk dukungan. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan dalam kesempatan kali ini aku akan bahas mengenai persiapan apa saja yang harus kita maksimalkan untuk mengikuti interview online ataupun psikotes online. Nah, ada banyak sekali hal-hal kecil yang memang harus kita siapkan dengan matang, karena di masa pandemi yang memang belum berakhir ini, semuanya serba online, baik itu mulai dari pendidikan, kemudian meeting, bahkan semuanya hampir menggunakan media online. Nah, dalam kesempatan kali ini aku akan ngebahas nih apa aja sih yang menjadi hal-hal penting yang harus disiapkan ketika teman-teman mengikuti interview online. Nah, di sini aku akan sharing apa saja sih yang harus disiapkan buat teman-teman ketika mengikuti interview online maupun psikotes online, karena ini akan berpengaruh saat nanti proses interview berlangsung. Yang pertama adalah pastikan bahwa tempat di mana teman-teman melakukan interview atau melakukan psikotes itu memiliki sinyal yang stabil, baik itu pakai wifi ataupun sinyal dari operator yang teman-teman gunakan. Pastikan itu benar-benar stabil. Kenapa ini penting? Karena ketika teman-teman lagi dalam proses pengerjaan soal atau mungkin lagi dalam sesi tanya jawab, ketika sinyalnya tidak baik, itu akan sangat mengganggu sekali. Jadi itu poin pertama. Yang kedua, teman-teman pastikan bahwa peralatannya berfungsi dengan baik. Baik itu meskipun teman-teman hanya menggunakan handphone ya, atau menggunakan laptop, pastikan bahwa kamera, kemudian mikrofonnya juga berfungsi dengan baik. Karena tiba-tiba misalkan teman-teman lagi interview dan kemudian mikrofonnya error, atau mungkin teman-teman lagi interview, teman-teman lupa untuk ngecas baterai handphone, dan itu akan sangat menjadi kendala banget ya. Jadi pastikan itu dari baterai, kamera, mikrofon semuanya dapat berfungsi dengan baik. Dan yang ketiga yang nggak kalah penting adalah tempat atau pemilihan background ya. Pastikan bahwa teman-teman berada di tempat yang sunyi, yang tenang. Supaya apa? Supaya ketika teman-teman mendapatkan pertanyaan dari recruiter atau mungkin lagi mengerjakan soal, teman-teman benar-benar bisa fokus ya, benar-benar jauh dari kebisingan. Dan itu bisa teman-teman mungkin di kamar yang memang tidak banyak kebisingan. Ketika tiga hal penting itu dari sinyal, kemudian perangkat yang teman-teman gunakan, kemudian ruangan, dan semuanya sudah oke, sudah teman-teman persiapkan, paling enggak teman-teman persiapkan itu H-1 itu udah maksimal banget ya. Kalau bisa sih H-2 atau H-3, teman-teman bisa uji coba dulu nih, mungkin melakukan video call nih dengan teman-teman yang lain untuk mencari tahu apakah perangkatnya benar-benar baik dan sinyalnya itu benar-benar stabil. Karena dari pengalaman aku pribadi ya, waktu ngerjain psikotes online kemudian tiba-tiba sinyalnya ngedrop atau sinyalnya nggak stabil, itu benar-benar menjadi hal yang masalah banget buat aku. Kenapa? Karena ketika kita lagi ngerjain soal, kita sudah selesai 50% di sesi 1, kemudian sinyalnya tidak stabil dan tidak ke-save, dia secara otomatis akan kembali lagi ke halaman awal, dan tentunya itu tidak efisien waktu banget, karena kita harus ngulangi nih dari yang udah kita isi, kemudian harus kita ulangin dari awal. Bahkan kadang untuk login, bahkan kadang untuk masuk ke akunnya lagi itu juga lumayan sulit karena memang faktor jaringan. Jadi itu hal penting banget yang harus teman-teman perhatikan. Nah, dalam pengerjaan psikotes, teman-teman pastikan bahwa teman-teman itu menyiapkan alat tulis. Kenapa? Karena memang ada beberapa soal yang harus dikerjakan menggunakan hitung-hitungan atau mungkin coret-coretan ya. Jadi jangan sampai
teman-teman nggak siapin, ketika teman-teman lagi proses pengerjaan, teman-teman harus mencari dulu. Nah, itu juga tidak efisien sama waktu. Kemudian karena kalau psikotes online itu dia memiliki timer, jadi timernya itu dalam setiap sesi memiliki timer yang berbeda-beda tergantung kesulitan soal, tergantung jenis soalnya. Jadi kalau teman-teman nggak manfaatin itu secara baik, teman-teman nantinya akan kalah dengan waktu ya, karena waktunya terus berjalan. Nah, setelah itu selesai, pastikan bahwa teman-teman juga bisa memanfaatkan waktu dengan sangat baik. Jadi aku saranin yang mau melakukan psikotes online, pastikan bahwa teman-teman bisa belajar psikotes yang di website yang menyediakan psikotes gratis. Kenapa? Tujuannya adalah untuk melatih kecepatan kita, terutama di soal-soal matematika ya. Soal matematika itu kan memang soalnya sederhana, sama halnya ketika teman-teman melakukan face to face. Nah, kalau face to face atau secara langsung, fokus kita itu kan kepada recruiter ya, yang bertanya ke kita, kita fokusnya ke sana. Nah, kalau secara Zoom, fokus kita adalah ke kamera. Jangan melakukan hal-hal yang tidak perlu. Misalkan teman-teman lagi menjawab pertanyaan atau sedang ditanya, teman-teman tiba-tiba menghilang, atau teman-teman tiba-tiba melakukan aktivitas lain nih gitu. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan, dan ketika semua itu bisa teman-teman persiapkan dengan baik, saya yakin bahwa kesempatan teman-teman buat lolos itu 80% ke atas. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang atau akan menjalani interview online ataupun psikotes online, pastikan siapkan hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, good luck dan salam energi muda. See you.